Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasida Ayu Aktarosa, Prodi S1 Kebidanan Transfer tahun 2022, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. Izinkan saya memberikan stimulasi deteksi dini keterlambatan berbicara dan berbahasa pada anak. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oh iya masuk Bu, silakan duduk. Terima kasih. Iya, perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Rosa. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak mau konsultasi. Anak saya itu udah umur 2,5 tahun, tapi untuk bicaranya itu masih belum lancar, cuma masih 1-2 kata toh. Oh gitu. Gimana nggih? Jadi anaknya dengan sudah usia 2 tahun ya, tapi masih belum begitu lancar bicaranya ya. Nah gini ya Bu ya, jadi di sini coba saya akan menjelaskan sedikit ya Bu ya untuk mengetahui nih keterlambatan bicara dan bahasanya untuk anak usia 2 tahun ke atas ya Bu ya, karena anaknya Ibu kan usia 2 tahun nih, kemungkinan kan itu ikut keterlambatan ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit-sedikit ya Bu ya. Nah ini untuk jenis-jenis keterlambatan dalam bicara dan bahasa itu jenisnya ada beberapa nih Bu. Yang pertama ada gangguan komunikasi. Nah gangguan komunikasi itu sendiri misal kayak kita ajak bicara dia masih belum begitu mudeng, terus belum bisa membicarakan 1-2 kata gitu ya Bu ya. Terus yang kedua berbahasa gangguannya. Ketiga gangguan berbicara, bahkan untuk berbicara untuk menyebut nama papa atau nama mama itu belum begitu mahir gitu ya Bu ya. Terus gangguan bersuara itu misalkan adiknya kok sering diem, nggak sering mengucap kata-kata gitu. Terus gangguan kelancaran di sini itu misal adik kok kalau ngomong kayak rada gagap kayak gitu ya. Nah terus nanti tak jelaskan satu-satu ya. Kalau untuk gangguan komunikasi itu berarti ketidakmampuan untuk menerima, mengirim dan memproses atau memahami konsep dari untuk verbal itu sendiri. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, anak ibu itu tidak bisa menerima apa yang ibu maksud, walaupun sedikit-sedikit itu kok kayak agak sulit gitu ya. Terus kalau gangguan berbahasa itu adalah untuk memahami dengan penggunaan lisannya. Jadi berbahasa itu sendiri kayak anak ibu yang usia 2 tahun itu kok tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan ibu. Terus bayinya juga belum bisa bisa melihat dengan menggunakan tulisan. Misalkan dengan lihatin dengan gambar nih Bu, ada gambar. Saya coba jelaskan lagi ya Bu ya. Untuk gangguan berbahasa itu sendiri tadi misalkan ibu melihatkan gambar-gambar nih Bu, ada gambar macan, ada gambar gajah, terus jerapah. Terus coba ibu terjemahin ke anaknya, ini gambar apa, macan dan lain-lain. Terus untuk adiknya kok suruh mengulangi masih agak sulit. Nah itu termasuk keterlambatan juga ya. Terus yang selanjutnya itu adalah gangguan berbicara misalkan, atau gangguan mendengar juga bisa. Jadi misalkan dengan ibunya misalkan mendengarkan lonceng atau dengan mainan yang ada bunyinya, terus ibu nyebutkan ini mainan apa dan lain-lain. Kalau bayinya ibu tidak bisa menyebutkan ulang atau mungkin agak gagap sedikit, itu mungkin termasuk dari keterlambatan ya Bu ya. Nah selanjutnya adalah gangguan suara. Nah jadi untuk gangguan suara itu sendiri mungkin dari pendengaran adiknya. Jadi keterlambatan dalam berbicara itu juga bisa mempengaruhi dari pendengaran adik ya Bu ya. Kenapa kok adik tidak bisa berbicara dengan lancar? Berarti kemungkinan dari pendengarannya adik sulit untuk mendengar atau memahami apa yang dimaksud dengan ibunya sendiri. Jadi misalkan gangguan pendengarannya itu bermasalah, otomatis berbicaranya adik pun akan bermasalah. Seperti itu ya Bu ya. Terus untuk sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada keterlambatan kayak gitu, solusinya gimana ya Mbak? Jadi gini Bu, kalau untuk misalkan kok adik bayinya nyenengan atau anaknya nyenengan mengalami keterlambatan seperti itu, bisa nyenengan langsung aja datang ke dokter spesialis anak di rumah sakit atau bisa datang di praktek mandirinya dokter spesialis anaknya gitu ya, untuk konsultasi lebih lanjut bagaimana untuk mengatasi dari keterlambatan
adik itu sendiri dalam berbicara dan berbahasa seperti itu. Dan nanti mungkin dari dokter spesialisnya akan dialihkan bisa ke fisioterapi dan macam-macam gitu ya Bu ya. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanya?